Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sekarang nomor berapa? 8. Tuh. 8 ya, betul ya? Baca sama-sama. Kemarin baca sama-sama. Sudah dibaca 8 ya? Iya, sudah. Sekarang 9. Baik. 9 yaitu surat An-Najm, Al-Bayyinah, Al-Dzariyat, Al-An'am, Al-Baqarah. Di situ, loh, bentar. Ini yang kita pakai yang mana ini? Yang terbaru siapa? 8 belum, Ustaz? Sudah. Dua soal. Yang 8 yang apa itu? 8 apa, Pak? 8 yang Al-Kahfi itu. Al-Kahfi, bukan yang ini. Oh, berarti Arum. Arum. Oh, Ar-Rum, berarti nomor 8. Kalau di buku ini nomor 8. Baik, Ar-Rum yang dhafin. Iya, Dhafin. Pokoknya dilihat di semua buku ada insyaallah. Oh, ini sampai nomor 9. Ya, di semua buku ada. Cuman nomornya beda. Coba pembahasan yang surat Ar-Rum ya. Ayat 54. Ada dalam satu ayat itu lafadznya dha'f, ada 3. Dha'finnya 2 kali, satunya dha'fa. Dha'fan. Maka pembahasan di sini adalah huruf dhad itu boleh dibaca dengan 2 cara. Yang pertama dengan mengfathahkan dha ya, dha, dha'fin dan dha'fan. Cara yang kedua dengan didhammahkan dotnya, du'fin, du'fan. Keterangan harokat fathah lebih didahulukan menurut riwayat Hafiz. Jadi yang utama adalah yang fathah. Oleh karena itu di dalam mushaf tertulis fathah, do ya, bukan du. Untuk saktah kemarin sudah kita praktekkan nggak? Sudah. Bergantian? Sudah baca sama. Sama-sama aja? Iya. Nggak mau bergantian berarti? Langsung aja ya? Kalau nggak salah kemarin waktunya nggak nutup gitu ya? Nah ini kita praktek satu-satu atau gimana? Nggak usah? Nggak usah ya, insya Allah bisa ya. Baik, kita buka Ar-Rum 54. Yang bawa HP silakan, nggak bawa ambil Al-Quran ya, biar lebih jelas dilihat langsung fisik. Juz amma itu. Ayo kita baca sama-sama. Yang nggak bawa HP, yang nggak lihat di aplikasi, ambil Al-Quran, kita baca ayatnya. Tarif, kita baca ayatnya. Biar lihat fisiknya langsung ya. Jadi nanti kalau ketemu dengan ayat ini bisa dipraktekkan. Surat 20. Berapa ya? 56. Nomor 9. 54 ya.
Ayat 30 surat 30 bukan 54. Ayatnya 54 Pak Gatot. Oh, surat 30. Nggih. Oh, mana tuh? Ayatnya berapa? Arum. 54. Arum gimana? Surat 30 halaman 404 atau Ar-Rumawal. Arum 8. Untuk ayatnya 408 ya, 409 Halamannya. atau 410 ya. Kalau saya 410. 4 Sudah ketemu? Hari ini ya? Ayat 54. Pak Jaya ketemu Pak Jaya? Ayatnya nyari. Oke. Pak ya. Baik, kita surat apa itu Pak Jaya? Beda baris. Sudah ketemu Allah depannya ya? Sambung. Allahumma. Baik, kita baca. Kita menggunakan yang muqaddam dulu ya, yang lebih utama. Itu menggunakan fathah sebagaimana di mushaf. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Nah itu menggunakan fathah. Sekarang menggunakan dhammah. Wajhun tsani. Ya, du bukan dha. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Nah itu cara yang kedua dibolehkan. Nah tapi kan ini kan di fathah di Al-Quran ini. Ya itu di fathah di sini bukan berarti tidak boleh menggunakan dhammah. Boleh, silakan. Ketika baca Quran menggunakan wajah yang kedua ini boleh, silakan. Meskipun menyelisihi dhabt ya, menyelisihi tulisan yang ada di mushaf.
Jelas ya? Itu caranya. Sekarang yang selanjutnya An-Najm 51, betul Mas An? Betul kan? Sama kan bahasanya kan? Iya. Ya, An-Najm 51 ya semua ya. Awalnya ya. Betul? Betul. Kita jangan buka. Kemudian An-Najm 51 lafaznya wa thamuda fama. Al-Bayyinah yatlu suhufa. Al-Dhariyat banainaha biaidin. Al-An'am min naba'il mursalin. Al-Baqarah ulaika. Tanda bulat ya disebut dengan as-sifrul mustadir ya. As-sifrul mustadir, bulatan sempurna pada huruf illat. Huruf illat itu huruf penyakit. Kalau bahasa Indonesianya illah itu penyakit ya. Artinya dia bukan huruf yang bukan huruf asli begitu. Ya, bukan huruf asli. Illat. Bulatan sempurna pada huruf illat yang tidak dibaca. Jadi kita simpulkan bahwasanya kalau ada tanda lingkaran atau bulatan sempurna bunderser ya, maka itu tidak dibaca secara mutlak, baik dia waqaf maupun wasol ya, tidak dibaca sempurna, tidak dibaca alias dianggap tidak ada. Nah, kenapa kok tetap ditulis saja? Ya, sudah berulang kali kita sampaikan, kita tidak boleh ya dalam menulis Al-Qur'an itu menyelisihi Rasul siapa? Utsmani. Ini sudah menjadi patokan ya. Sudah menjadi paten ya. Rasul tulisan Al-Qur'an itu seperti ini, jangan dirubah-rubah begitu. Ya, tidak boleh kita merubah-rubah tulisan. Dan dibalik ini semua ya, Rasul ini, di balik Rasul ini adalah ada tujuan-tujuan. Ada tujuan-tujuan. Ya, salah satunya adalah untuk misalnya Rasul itu bisa dibaca dengan cara lain ya. Bisa dibaca dengan cara lain menggunakan jalur periwayatan atau bacaan yang lain begitu. Maka kita tidak boleh menyelisihi Rasul. Nah, nomor 9, pada nomor 9 ini mestinya contoh-contoh ini hanya sebagian contoh dalam Al-Qur'an. Artinya banyak ya. Artinya banyak dalam Al-Qur'an yang di situ ada sifar mustadir. Ini cuma sebagian saja. Maka kalau seandainya kita waqaf di lafadz wa thamuda, apa caranya bagaimana? Wa thamud dikolkolahkan, kan dianggap tidak ada itu. Ini saya kira sudah mudah dipahami ya, tidak perlu kita praktikkan. Ini jelas kalau bunder. Tapi kalau kita melihat mushaf yang lama ya, mushaf yang jadul itu sukunnya itu seingat saya itu lingkaran sempurna ya. Seingat saya ya, di waktu kecil itu kalau ngaji sukun itu lingkaran sempurna, betul nggak? Atau menangi nggak itu? Iya kan? Dulu itu sukun kayaknya loh ya. Seingat saya itu Awalnya ada ekor ya. lebih besar ya. Awalnya ada ekor ya. Daripada yang single. Ini yang mushaf lokal loh ya. Saya nggak tahu kalau mushaf Madinah dulu kan masih jarang banget ya mushaf Madinah dulu itu. Nggak ada ya. Iya.
Masjid kecil itu adanya ya sebesar mushaf ini, lokal ini. Ada sih, ada tapi bukan Madinah. Mana gitu. Baik. Nah, kalau sekarang sukun itu menggunakan kepalanya kho. Sudah agak nyambung ini ya. Agak ada membentuk kepalanya kho ya. Bukan lingkaran lagi ya, bukan nyambung putus tapi garisnya putus. Nah, seperti itu. Yang nabail mursalin atau yatlu. Yang kedua, baris kedua, yatlu. Di atasnya ta itu kan sukun. Nah, itu sukun yang sekarang seperti itu. Baik. Ini kita anggap sudah selesai. Harus tanya Ustaz. Oke. Itu kalau saya ditanya tadi apa Ustaz? Kok itu dibaca pendek itu alasannya? Bahasa muda. Wasamud gitu. Enggak, maksudnya kan kalau tidak ada bulatannya asyurul mustadir kan bacanya bahasa muda gitu loh. Kalau tidak ada lingkarannya loh Ustaz. Iya. Kan dibaca panjang. Terus kalau saya ditanya kenapa kok dibaca pendek? Kalau saya yang ditanya saya jawab. Karena lingkarannya. Enggak benar itu kan. Tadi Pak Ustaz bilang apa Rasul gitu. Rosem. Oh, rosem. Apa ya? Kenapa dibaca pendek? Bukan karena ada lingkarannya. Karena ada lingkaran. Saya yang jawab itu loh, karena ada lingkarannya. Karena ada sifernya, ada sifernya. Ada sifernya itu. Ya, karena ada sifer mustadir. Nanti ada sifer. Kenapa harus ditulis itu loh Ustaz gitu loh. Oh, gitu. kenapa kok ada alifnya? Iya. Ya, karena ini tulisannya Utsman bin Affan. Rosemnya Utsman bin Affan. Kita tidak boleh menyelisihi tulisannya Rosem atau tidak boleh menyelisihi Rosemnya Utsman bin Affan. Siap ngajar. Jangan-jangan muridnya wakil, Pak. Itu Ustaz kok rasanya santri. menurut saya mubazir gitu loh. Tapi itu apa gitu. Alif sama itunya enggak ditulis kan pendek juga. Bahasa muda. Nah, ya karena dalamnya tadi tuh. Tadi karena tidak boleh menyelisihi Rosemnya Utsman. Apa sih rosem itu? Rosem itu kerangkanya apa, Gatot? Kerangka hurufnya itu loh. Adapun yang tanda-tanda sifernya, fathah, kemudian layar, titik, itu namanya dhabt. Ya, dhabt. Itu nggak mungkin dari para sahabat ya, dhabt itu dari para ulama setelahnya. Kalau rosem, ya dulu cuma ada rosem saja para sahabat itu. Kuas garis tok itu wis tulisannya itu. Titik nggak ada, fathah nggak ada, kasroh nggak ada. Kuas garis tok wis. Bisa dibaca. Tapi sifar ada kan ya? Nggak ada. Karena Garis tok. Garis tok. Dibaca. Tetap ada alifnya, tapi nggak ada sifranya. Kenapa? lebih sulit. Bisa dibaca. Lebih sulit lagi. Kok bisa dibaca? Ya karena hafal, Pak. Karena apa? Betul. Iya betul. Karena talaki. Woi. Talaki. Orang dulu itu kan, Beruntung kita nih ya. iya beruntung banget. Sangat beruntung banget. Sudah dipermudah banget sudah. Nah itu kan sebab adanya dhabt itu kan disebabkan banyak kaum muslimin yang salah. Sudah mulai banyak yang salah. Munculnya dhabt kan gitu asalnya. Dulu awalnya kan nggak ada titik, awalnya kan harokat doang. Nah, munculnya awal kali harokat itu karena banyak kaum muslimin yang Bacanya salah. salah, karena kan ada yang banyak ilmu alaf. Ya, penaklukan negeri kan waktu itu sangat luas ya, sehingga banyak masuk Islam. Ya kan, cara bacanya gimana? Yang nggak ada titiknya itu kayak sin sama shin gitu. Iya sama bentuknya. Atau jangankan sin sama shin. Sod, Ya. dot, to, dha itu sama sebenarnya. To, dha itu nggak ada garisnya. Jimha kok juga sama ya. Oh, beda. Kalau dal sama zal sama, kalau ro sama zai Jimha kok sama juga. sama. Fathah kasroh cuma ada. Nggak ada. Doi. Nggak ada. Ini ya dari yang menciptakan siapa Usman Ustaz ya?
Yang apa itu? Yang apa yang kerangkanya itu semua ya? Kerangkanya Yang ya sini. Uthman. Utsman ya. Pahalanya Rek. Luar biasa. Yang menyempurnakan siapa? Yang menyempurnakan siapa? Menyempurnakan apa itu? Tulisannya. Tulisannya. Ada Iya. Rosemnya. Iya. Nah, Menyempurnakan rosem. Ya Uthman. Enggak, kasih dobetnya. Dobetnya, Iya. tandanya. Itu ada namanya, kalau nggak salah, ya pokoknya ada dua. Ada Abdul Aswad Ad-Du'ali, satunya lagi Nasr bin Asim. Ya, seingat saya itu Nasr bin Asim namanya. Nah, kalau Abdul Aswad Ad-Du'ali itu yang harokat. Ya, setelah itu datang ulama setelahnya menambahkan titik yang namanya Nasr bin Asim. Ya. Jadi titik. Dulu harokat itu bulat, ya. Kalau yang fathah itu di atas, kasr di bawah, dhamma di depan. Tapi bulat, berwarna merah. bulat semua. Bulat semua, berwarna merah. Sekarang Kemudian setelah itu muncul titik-titik. Nah, titik ini dimunculkan untuk membedakan huruf-huruf. Ba, ta, sa, ya, tapi warnanya hitam. Warnanya hitam. Jadi titik-titik ada dua titik warna merah, titik warna hitam. Kalau titik warna hitam itu membedakan huruf, kalau warna merah untuk harokat. Di zamannya tabiin atau Abdul Aswad Ad-Du'ali ini kayaknya tabiin ya, Abdul Aswad itu ya. Tabiin ya, antara dua. Mungkin tabiin. mikir Abdul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian ada Ya, di museum Saudi kan. insyaallah ada, Pak. Belum pernah lihat ya. Yang nggak ada apa-apanya, mesti Iya, rosem. iya. Awal-awal nambah-nambah gitu mungkin ada. Insyaallah ada kok. Ada ininya di Google atau lihat coba Ada. di Google tanya. Sampai yang harokat berwarna merah itu juga ada. Ya, kertas kuno gitu. Kuning coklat gitu ya. Ada itu ditaruh di museum-museum. Museum-museum itu nggak hanya terbatas di Saudi ya. Di luar Saudi justru kayaknya banyak karena Medina. kan penaklukan dengan ya di luar Saudi. Ya. kalau secara sanad gitu juga sama ya antara kayak apa itu bagaimana kayak hadis gitu Kayak apa? kayak rawinya hadis. Kalau ini kan berarti kan riwayatnya Riwayat apa itu? ini yang bacaan. Kenapa? Kan misalkan dulunya kan nggak ada bapaknya, terus ada tanda merah-merahnya, terus setelah itu ada titik-titiknya kan tetap terhubung sanadnya sampai ke yang awal-awal gitu. Iya. Sanadnya. Salingan. Gak paham saya. Maksudnya yang ngasih Apa ini? tanda itu tetap merujuk ke yang atas gitu loh. Siapa yang atas? Rawi. Ya perawinya. Maksudnya Siapa? kayak Siapa tadi itu? kan Abdul Aswad tadi misalkan Abdul Aswad kan tadi masih harokat aja, harokat yang merah. Terus setelah itu anaknya Asyid tadi itu yang ngasih tanda titik-titik. Ya itu maksudnya Sambungan. dalam ngasih itu saat ngasih itu dia merujuk ke tetap ada rujukannya gitu maksudnya tetap ada. Rujukan apa maksudnya? Kan tinggal ngasih titik, artinya untuk membedakan ini huruf apa gitu aja. Iya, takutnya maksudnya ada salah ngasih titik. Ada idenya sendiri. Ide. Jadi ijtihad ulama. Nah, kalau rosem kan dari Utsman. Kalau dhabt itu ijtihad ulama. Tapi ketika mereka itu terus berkembang, membuat dhabt itu nggak sembarangan, angger tanda gitu aja. Iya, maksudnya ada kesepakatan bersama juga gitu ya. Iya betul, dari para Ijma ulama. gitu maksudnya. Iya. Kalau saling perang itu Ustaz. Enggak usah. Enggak. Sama menerima gitu. Makanya ada perbedaan, sebagian tuh kayak ulama, misalnya ulama Maghrib sama ulama Masyrik, ya ulama Timur sama Barat itu beda, ada sebagian yang berbeda tanda.
Kalau kita belajar ilmu dhabt ya itu ada perbedaan ngasih tanda. Apa misalnya ada yang ngasih tanda apa namanya bulat, tapi bulatnya bolong. Ada yang bulatnya hitam gitu. Tergantung ulama mana ini gitu. Gampangnya lokal lah ya, lokal kita itu. Saktanya bagaimana? Itu kan dhabt itu juga. Saktanya bagaimana? Tulisan sakta. Kalau di Timur Tengah sin kecil. Itu perbedaan. Dan semuanya dipakai ulama gitu. Ulama. Itu kan cuma tanda saja, tanda untuk memudahkan kaum muslimin. Itu ijtihadi, nggak ada ya penentuan dari nabi, dari para sahabat nggak ada. Itu cuma ijtihad ulama saja. Dikasih tanda seperti itu. Karena ada yang salah menafsirkan. Makanya tadi kan ada yang mu'alaf terus salah baca, itu mungkin apa karena itu awalnya karena memang belum ada tanda-tandanya itu. Ya betul. Teliti, gitu. Betul, belum ada harokatnya. Awal harokat itu kan gara-gara surat At-Taubah itu loh. Surat At-Taubah ayat dia Abul Aswad Ad-Du'al itu enggan sebenarnya, nggak mau, takut berbuat yang sesuatu yang baru dalam agama. Ya, awalnya kan sejak zamannya Nabi terus berjalan itu kan nggak ada tanda-tanda apa-apa kan, cuma rosem doang. Nah, apa ya? Nah ini baca ayat ketiga ya. Jadi Abul Aswad ini mendengarkan orang membaca At-Taubah ayat ketiga. Wa adzana minallahi wa rasulihi ila nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Itu dibaca wa rasulih begitu. Wa rasulih. Coba antum ya saya bacakan artinya. Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik gitu. Ini kalau wa rasuluhunya dia dhammah. Ya, anallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Maksudnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Tapi orang ini membaca dengan warasuli karena wawunya atof. Atof itu pengikut ya, seperti dia saya dan Budi pergi ke pasar. Nah, Budi ini sebagai atof gitu. Nah, kalau warasuli lu diganti li, artinya sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Warasuli. Nah, makanya orang dalam bahasa Arab itu ada kemungkinan ini harokatnya i, itu sudah maknanya sudah beda. Tapi kan menganggapnya orang itu mungkin ini warasulih atof ini kan gitu kan, atof. Abul Aswad Ad-Du'ali mendengarkan ini akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti anjuran dari khalifah waktu itu. Sebenarnya perintah dari khalifah itu. Kan beliau dikenal ulama ya, diminta tolong sama khalifah gitu. Nah, akhirnya mau. Ini yang disebut dengan maslahah mursalah, bukan bid'ah. Bukan bid'ah ya. Kan bacaannya sama, tidak merubah kan. Nah, ini maslahah mursalah bukan bid'ah, kecuali diganti ya. Warasulah gitu misalnya. Atau warusulih, warusuluh ya, dijamakkan warusuluh. Tidak boleh. Gitu. Di asalnya itu begitu ya, banyak kesalahan-kesalahan. Akhirnya jadikanlah harokat. Nah, udah ya.
Bisa jawab nanti Pak Dede. Kalau santrinya tanya. Dijawab kayak tadi, Pak. Wow. Pinjam bukunya lagi, Pak. Ini yang terbaru, Pak, bukunya. Yang Bukan. bukan. Ini yang terbaru Pak Anu apa ini? Pak Asad. Tambah nomor 1 malah cetakan pertama. Aku sampai kaget. Tunggu wis kebun sih. Oh, beda ya. Salah. Yang terbaru aja coba. Ini. Nomor 10 kan? Cetakan. Sebuah nomor ya. Dari 24 ini. Oh, Dari kita berapa? Kita 20 jam Pak Asad 24 jam. Pakai panjang ya. Baik, yang ke-10 sekarang. Huruf alif yang di atasnya ada bulatan, Asyul. tapi sama isinya kan? Baik, huruf alif yang di atasnya ada bulatan lonjong. Nah, sekarang ini disebut antum tulis yang enggak ada di buku itu. As-sifr al-mustatil. Tadi kan sifr mustadir, sekarang sifr mustatil. Pakai to ya. Kalau bisa istilah-istilah itu ditulis bahasa Arab. Aduh. Apa kan? Pakai to bukan pakai tak, bukan mustatil tapi mustatil, panjang to-nya. Pakai ya sukun. Mustatil, sifr mustatil. Masya Allah, Pak Saat mengatakan hafalannya, Masya Allah. Nunggu ganti ya. Oh, nunggu. Siapa? Mustatil. Mustatil, ya mustatil. Mustatil itu lonjong artinya, panjang. Ada di sebagian buku tajwid ditambahkan qaim. Ya, qaimun. Ya, sifr mustatil qaim. Qaim itu berdiri, tegak. Karena lonjongnya itu bukan lonjong melumah ya, tapi lonjongnya berdiri. Kan bisa jadi lonjong itu melumah, miring ya. Ini enggak berdiri, qaim. Sifr mustatil qaim. Sifr yang lonjong berdiri. Nah, di sini perbedaannya ya. Perbedaannya dengan mustadir tadi. Kita baca setelahnya, dibaca ya, dibaca ketika waqaf. Qaim bukan daim. Qaim. Nah, bedanya kalau lonjong ini, mustatil ini dibaca ketika waqaf. Kalau tadi kan baik waqaf maupun wasol tidak dibaca. Sekarang kalau yang mustatil dibaca ketika waqaf dan tidak dibaca ketika wasol. Ketika berhenti huruf ilatnya tadi dibaca. Tapi ketika disambung dianggap gak ada. Begitu. Itu bedanya. Hal tersebut terdapat pada 7 lafaz berikut. Yang pertama ar-rasula. Mana yang pertama? Lakinna ya. Yang kedua al-dhununa. Itu ayat ya. Al-dhununa ini ayat. Jadi al-dhununa ayat. Ar-rasula juga ayat. Artinya maksudnya rasul ayat gitu loh, sudah ayat gitu, titik ayat. As-sabila juga ayat. Ya usah dibaca panjang. Dibaca panjang. Kan tadi kaidahnya kalau waqaf dibaca kan. Maksudnya dibaca panjang. Kemudian qawariro. Nah, qawariro ini ada 2, ikhwan. Jadi qawariro dalam al-insan ini jejer gitu. Jadi qawariro ayat, qawariro lagi. Nah, sama-sama ada sifrnya, cuman yang pertama tadi qawariro itu sifr mustatil. Nah, kemudian qawariro yang kedua ini sifr mustadir, itu bedanya. Lonjongnya beda. Hah? Bulatannya beda. Beda.
Nanti kita lihat di mushaf ya. Kemudian salasila. Nah, salasila di sini harusnya ini bukan mustatil ini. Coba dibuka di Al-Qur'an. Di Mas Bambang, coba Al-Insan ya. Juz 29 ini. Surat berapa? 76 ya. 76. Hafal ya Pak Arif. Oh, Suratnya apa ya? orang lagi bermanfaat. Ayat-ayatnya apa misalnya? Mantap. 76 ayat 4. Tidak ada nomor suratnya. Pada apanya? Nomor suratnya. Di fihrisnya, di daftar isinya. Oh. Nah, daftar isinya itu ada Masa 76 masalah kok? Surat kalau ini. fihrisnya. Al-Insan 79. Halaman berapa? Ada 76. Loh, ada nomornya tuh Mas Bambang. 578. Itu yang sebelah kanan itu juz, yang sebelah kiri itu nomor surat kan. Nah, itu. Oh, tulisannya. Enggak ada nomornya. Nggak ada orang Madinah. Masa? Makanya ukuran lokal lain. Coba lihat. Gaya lokal lono. Iya. Ada lokal lengkap. Kalau apa nih? Kalau akan halaman. Oh, Surat 578. 578. Tidak lonjong. Lah ya, mustadir kan. Itu mushaf apa sampean itu? Mushaf HP. Apa? Pak coba. Itu sifar apa itu? Ini mustahil. Mustadir kan. Coba yang ini yang Madinah nih. Pak Saad. Mustadir. Sebentar. Tinggal ingat tuh. Kurang yakin dulu. Tapi kok di buku? Makanya di buku ini rusak apa ini? Itu apa bahasa? Mustadir. Ayat berapa? Coba di buku Pak Saad tuh gimana? Bulat ini. Malah di cetakan yang lama malah pakai mustadir itu. Mas Wani pakai apa? Mustadir kan? Yang ini mustadir yang hijrah APP. Yang ini mustajir Ustaz. Mustadir semua lah ya. Tapi yang heran saya di buku kok malah mustatil gitu kan? Iya kan? Iya. Mending cetakan yang lama. Gitu. Baik, coba kita lanjutkan. Itu ada maksudnya kenapa kok mustadir gitu. Allahu Akbar.